Jadi siapapun yang memilih agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Dan Allah nyatakan wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan orang itu yang tidak memilih Islam maka di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Karena ada kejadian seorang perempuan, saudara, anak kiai, dimasukkan perguruan tinggi Islam. Di situ dia menghafal Al-Quran 30 juz. Tapi pada akhirnya, saudara, setelah lulus jadi sarjana Al-Quran, hafal Al-Quran, pada akhirnya dia menentang Al-Quran. Dia mengkritik soal babi haram. Nah, dia katakan itu kan babi haram itu dulu. Nah, kalau sekarang ini babi udah nggak mesti diharamkan karena babi sekarang ini udah ada teknologi untuk mensterilkan dari cacing pita dan lain sebagainya. Banyak sejarah-sejarah dalam Al-Quran dia katakan itu dongeng, itu nggak masuk di akal. Nah, jadi artinya apa? Artinya kalau orang sudah mengingkari Al-Quran dengan alasan logika nggak masuk di akal, jangan lupa ulama sepakat barang siapa yang meragukan Al-Quran maka dia sudah murtad, keluar dari Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. Kepada para ustazah, para ummahat, para akhwat, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali membuka majelis taklim rutin kaum ibu setiap hari Sabtu sebelum Ahad pertama. Alhamdulillah kita bisa kumpul kembali dan mudah-mudahan pengajian rutinan ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang mulai hari ini Bu, semua majelis rutin dibuka kembali semua. Besok hari Ahad ada majelis rutin kaum bapak. Kemudian hari Selasa ada hadrah basudan khusus untuk ibu-ibu di majelis ini. Dari zuhur sampai asar. Ada diisi juga setelah hadrah basudan, ada diisi kadang-kadang dengan nasihat oleh Ustadzah Najwa atau yang lainnya. Itu setiap hari Selasa pertama ba'da zuhur sampai asar. Kemudian setiap hari Rabu jam 8 pagi sampai jam 12 siang, Rabu pertama dan Rabu ketiga. Rabu pertama dan Rabu ketiga juga ada madros khusus untuk kaum ibu, khusus untuk para ustazah, khusus untuk para daiyah.
khusus untuk perempuan-perempuan yang memang aktif dalam dunia dakwah, tarbiyah, pendidikan. Jadi ustazah atau da'iyah. Tapi yang lain mau ikut boleh saja, jadi mustami', jadi pendengar. Nah itu buka kitab setiap hari Rabu pertama dan hari Rabu ketiga. Adapun setiap hari Rabu ba'da zuhur khusus untuk para ustadz dan para dai. Nah, itu juga ada pengajian rutin di sini dari zuhur sampai asar. Nah, adapun kalau sudah masuk hari Kamis dan Jumat itu kesibukan di pesantren di gunung. Di sana juga ada pengajian kaum ibu buat masyarakat Bogor. Ada pengajian kaum bapak, ada kuliah umum untuk para santri. Nah, jadi kita umumkan juga saat ini sedang dibuka pendaftaran santri baru untuk pesantren Markas Syariat khusus anak laki-laki yang sudah lulus SD. Kami belum menerima santri perempuan. Kami belum bisa mendidik anak yang masih umur 7-8 tahun. Karena memang di sana khusus untuk anak-anak yang sudah lulus SD. Nah, jadi ini sekarang ada pembukaan, silakan yang ingin masukkan ke sana. Saya setiap hari Kamis ngajar di sana, memberikan kuliah umum, ada 6 mata kuliah dari zuhur sampai maghrib setiap hari Kamis. Di gunung mengajar seluruh santri. Di Masjid MS khusus untuk santri, namanya kuliah umum santri. Nah itu saya yang ngajar dan seluruh mantu saya juga ngajar. Seluruh saya punya menantu mengajar. Dari mulai Habib Alwi, kemudian Habib Muhammad bin Husain Attas, Habib Hanif bin Abdurrahman Attas, begitu juga Habib Irfan, Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, juga Habib Husain Asgaf, begitu juga yaitu Habib Ahmad Muhajir. Habib Muhammad Muhajir baru tahun ini ikut mengajar. Jadi seluruh saya punya menantu 7-7-nya alhamdulillah ikut bantu mengajar para santri, ditambah dengan guru-guru lain. Ada guru-guru kiriman dari Dalwa, ada guru-guru kiriman dari Pondok Pesantren Al Anwar Sarang yang didirikan oleh Mbah Maimun Zubair. Ada juga guru-guru kiriman dari Pondok Pesantren Sidagiri. Ada juga guru-guru kiriman dari Madura. Jadi banyak guru-guru dari berbagai pesantren membantu untuk mendidik para santri di Markas Syariat. Nah ini sekedar pemberitahuan. Alhamdulillah sekali lagi mulai hari ini semua kegiatan Markas Syariat baik yang di Petamburan maupun yang di Megamendung dibuka kembali. Doakan Bu, mudah-mudahan majelisnya selalu berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah ibu-ibu yang saya cintai, para syaraif, para ustazat, begitu juga para da'iyah dan lain sebagainya yang hadir tempat ini. Tadi sudah sama kita dengarkan pengajian yang disampaikan oleh Habib Alwi, membacakan yaitu daripada kitab Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Tadi beliau sudah menjelaskan tentang makna wafa, makna kesetiaan, dan memberikan beberapa contoh kesetiaan Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu di sini saya ingin ingatkan diri saya dan semua ibu-ibu yang ada. Yuk tanamkan sifat wafa dalam diri kita. Dan wafa yang paling utama adalah wafa kepada Allah dan Rasulnya. Kita wajib setia kepada Allah dan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ibu kita sama tahu kalau ada orang baik sama kita, kita sayang sama dia, kita cinta sama dia dan kita setia. Kita perhatikan karena dia baik sama kita. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan kita begitu sempurna, yang telah memberikan kita aneka macam nikmat, rezeki. Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita berbagai macam anugerah. Tentu kita harus sayang kepada Allah, cinta kepada Allah
dan setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Nah, setia kepada Allah dan Rasulnya dalam bentuk apa? Menjalankan segala perintahnya dan tinggalkan segala larangannya. Jadi Islam ini simple. Islam ini mudah. Islam ini kuncinya hanya laksanakan saja semua perintah Allah dan Rasulnya dan tinggalkan semua larangannya, selesai. Dan itu harus dilakukan dengan niat semata-mata ikhlas karena Allah. Itu modal kita untuk mendapatkan rahmat Allah, yang dengan rahmat Allah lah setiap hamba bisa masuk ke dalam surganya. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini bisa setia kepada Allah dan Rasulnya, dan semuanya akan mendapatkan rahmat Allah setelah bisa masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu sekalian, salah satu bentuk kesetiaan kita kepada Allah dan Rasulnya, kita harus sepenuh hati secara utuh di dalam mengamalkan Islam. Artinya Bu, dalam mengamalkan Islam jangan setengah-setengah, jangan separuh-separuh. Oh, kalau ada ayat-ayat yang cocok sama kita, kita amalkan. Kalau yang nggak cocok, kita nggak amalkan. Jangan. Kita secara sepenuhnya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu sekalian ke dalam Islam kafah. Nah, arti kafah itu secara keseluruhan, sepenuhnya kita masuk ke dalam Islam. Nah, jadi jangan sampai begini, ada orang masuk ke dalam Islam, saudara, dipilah-pilah. Nah, dipilah-pilah seperti apa? Oh, kalau sholat dia mau laksanakan, puasa mau dilaksanakan, tapi kalau zakat nggak mau, nggak boleh. Jadi kalau jadi orang Islam itu ya jalankan semua, sholatnya, puasanya, zakatnya, menutup auratnya. Jangan juga ada perempuan mau dia sholat, mau dia puasa, mau dia zakat, tapi pakai jilbab nggak mau. Nah, jilbab ini bukan tren, jilbab ini bukan model, jilbab ini kewajiban agama. Suka atau tidak suka, wajib perempuan untuk menutup auratnya. Nah, jadi ini soal kewajiban, bukan soal suka, nggak suka, gerah, nggak gerah, bukan. Ini soal kewajiban agama. Tapi memang kalau ada perempuan belum berjilbab, nggak boleh kita hina-hina, nggak boleh kita rendahkan, nggak boleh kita kucilkan. Jangan juga Bu, jangan juga ibu hanya mau kumpul dengan yang berjilbab saja. Kalau ada yang nggak berjilbab dimusuhin, jangan. Islam nggak ngajarin begitu. Apalagi kalau perempuan yang nggak berjilbab itu masih mau sholat, masih mau puasa, masih mau zakat, berarti masih banyak tuh yang sudah dijalankan. Nah, urusan jilbabnya kita dakwahkan, kita ajak, kita kasih nasihat, minimal kalau ada perempuan-perempuan yang tidak berjilbab, jangan dihinakan. Bu, jelas Bu ya. Nah, jangan kita hanya bangga dengan jilbab saja, karena kita juga nggak menutup mata. Ada juga yang berjilbab nggak sholat. Nah, ada gak Bu? Ada, ya sama juga, sama-sama jelek. Yang nggak pakai jilbab, ada perempuan sholat, puasa, zakat, tapi nggak pakai jilbab. Ada perempuan yang pakai jilbab, tapi nggak sholat, nggak puasa. Ada, masing-masing punya kekurangan, punya kesalahan. Nah, tapi seharusnya seorang muslimah itu ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya tutup aurat, ya pakai jilbab, masuk Islam, jangan setengah-setengah. Kira-kira jelas gak Bu? Nah, ibu yang sudah pakai jilbab bagus, ajak anaknya, ajak keponakannya, ajak tetangganya, ajak. Apalagi kalau ibu-ibu yang punya rezeki banyak. Yang punya rezeki banyak jangan cuma ngajak, hadiahin jilbabnya. Oh, ada perempuan belum pakai jilbab, kita hadiahin jilbabnya. Bisa jadi ada perempuan mau pakai jilbab tapi nggak mampu beli jilbab. Ada pengen dipakai jilbab tapi nggak punya duit buat beli jilbab. Nah, jadi sambil mengajak, kalau kita punya rezeki kita beliin jilbab.
Nah, mudah-mudahan dengan demikian yang belum berjilbab akan berjilbab, insya Allah. Intinya agama Islam itu indah, agama cinta dan kasih sayang, agama dakwah, bukan agama menghina. Baik ibu yang saya cintai, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita memeluk agama Islam. Beruntung kita, luar biasa beruntungnya. Berapa banyak orang gak dapat taufik dan gak dapat hidayah. Berapa banyak dari zaman Nabi, orang-orang yang ketemu Nabi, lihat Nabi, kenal Nabi, tahu Nabi, tapi gak dapat taufik hidayah. Mereka gak mau masuk Islam. Sementara kita hidup jauh dari zaman Nabi, gak pernah lihat Nabi, gak pernah ketemu Nabi, gak kenal Nabi. Saudara, taunya cuma dari kisah, dari sejarah, dari apa yang disampaikan oleh para habaib, para kiai. Tapi alhamdulillah kita mendapatkan taufik dan hidayah. Alhamdulillah. Makanya kan Nabi ngasih tahu dalam hadis, kata Nabi apa? Tuba liman ra'ani wa amanabi. Beruntung kata Nabi orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Kata Nabi beruntung. Setelah itu Nabi katakan tuba, summa tuba, summa tuba, sampai 3 kali bu. Dan beruntung, sekali lagi beruntung, sekali lagi beruntung, liman lam yarani wa amanabi. Orang yang tidak pernah melihat aku tapi dia beriman kepada aku. Subhanallah. Para sahabat Nabi tuba, beruntung lihat Nabi dan beriman kepada Nabi. Dan ternyata kita-kita yang hidup jauh dari zaman Nabi, Nabi sebut 3 kali lebih beruntung. Tuba, summa tuba, summa tuba. Betul-betul sangat beruntung. Karena kita nggak lihat Nabi, tapi tetap kita beriman kepada Nabi. Alhamdulillah. Nah, karena itu ibu, peganglah agama Islam ini dengan kuat. Di sini saya bacakan sedikit muqaddimah, kata pengantar dari kitab yang saya tulis sebagai disertasi. Waktu saya mengambil S3, mengambil PhD, disertasi, saya punya disertasi ini bagian pertama, jilid 1 dengan judul Manahijut Tamyiz Baina Usuluddin wa Furu'iddin fil aqidah wasyari'ah wal akhlaq inda ahli sunnati wal jamaah. Artinya metodologi pemilahan antara usuluddin dan furu'uddin, baik dalam akidah, syariat maupun akhlak menurut ahlus sunnah wal jamaah. Nah, di muqaddimah ini saya ingin bacakan sedikit. Di sini saya tuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islamu huwa ad-dinul ilahiyyun nabi' min asasil wahyil muqaddas. Wa huwa laysa bimuntajin aqliyyin wala thaqafiyyin wala hadariyyin. Huwa ad-dinus sahih indallahi azza wa jalla. Wa laysa hunaka dinun yaqbaluhu Allahu azza wa jalla illa al-Islam. Wa qad akkada dzalika qauluhu azza wa jalla fi muhkami tanzilih wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul azim. Di sini kita sebutkan Islam itu adalah agama ilahi yang bersumber atau yang datang dari sumber wahyu yang suci. Dan Islam itu bukan produk akal. Islam itu bukan produk wawasan pemikiran. Islam itu bukan produk budaya. Jadi Islam lahir bukan dari budaya, Islam lahir bukan dari pemikiran manusia, tapi Islam itu datang sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan Islam adalah satu-satunya agama yang benar yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah agama Islam. Nah, karena agama yang di sisi Allah hanya Islam saja, maka Allah juga firmankan dalam surat Ali Imran ayat 85, di mana Allah nyatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan." Barang siapa yang menginginkan agama selain Islam, falai yuqbala minhu, maka tidak akan diterima oleh Allah daripadanya. Jadi siapapun yang memilih agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Dan Allah nyatakan, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan orang itu yang tidak memilih Islam, maka di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi sekali lagi, dengan apa yang kita dapatkan langsung dari Al-Quranul Karim, bahwa agama di sisi Allah hanyalah Islam dan Allah tidak menerima agama selain Islam, maka itu jangan pernah berpikir, berniat, apalagi melakukan untuk keluar dari Islam. Bersyukurlah kalau kita sudah dapat taufik dan hidayah. Alhamdulillah. Ini sengaja saya sampaikan, Bu, ya. Karena ada kejadian seorang perempuan, saudara, anak kiai, dimasukkan perguruan tinggi Islam. Di situ dia menghafal Al-Quran 30 juz. Universitas Islam, saudara, bahkan itu sekolah yaitu yang mengajarkan ilmu Al-Quran. Dia hafalkan Al-Quran. Tapi pada akhirnya, saudara, setelah lulus jadi sarjana Al-Quran, hafal Al-Quran, pada akhirnya dia menentang Al-Quran. Sekarang dia buka jilbabnya, dia lepas, saudara. Bahkan dia hina-hina Al-Quran. Dia hina ayat-ayat Al-Quran. Ini, Bu, anak kiai disekolahkan oleh orang tuanya di perguruan tinggi yang mengajarkan ilmu Al-Quran. Dia hafalkan Al-Quran 30 juz. Nah, tapi pada akhirnya dia lepaskan jilbab dan dia mengkritik Al-Quran. Dia mengkritik soal babi haram. Nah, dia katakan itu kan babi haram tuh dulu. Nah, kalau sekarang ini babi udah nggak mesti diharamkan, karena babi sekarang ini udah ada teknologi untuk mensterilkan dari cacing pita dan lain sebagainya. Nggak sampai di situ, banyak sejarah-sejarah dalam Al-Quran dia katakan itu dongeng, itu nggak masuk di akal. Nah, cerita tentang Zulkarnain, saudara, itu cerita dianggap tidak masuk di akal. Nah, jadi artinya apa? Artinya kalau orang sudah mengingkari Al-Quran dengan alasan logika, nggak masuk di akal, jangan lupa ulama sepakat menyatakan, man syakka bil Quran faqad irtadda. Barang siapa yang meragukan Al-Quran, maka dia sudah murtad, keluar dari Islam. Bu, anak kiai hafal Quran, berjilbab, disekolahkan sampai jadi sarjana Al-Quran, ujung-ujungnya lepas jilbab dan meragukan kebenaran Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau ibu buka di medsos, ada rekamannya, ada di YouTube, ada rekamannya bagaimana dia sedang mengkritik Al-Quran. Dan beberapa ustadz bagus sudah menjawab, beberapa ustadz sudah meluruskan. Tapi sampai saat ini perempuan ini nggak berubah. Bahkan perempuan ini jadi diundang di forum-forum, baik forum-forum yang hadir umat Islam maupun umat agama lain, saudara. Untuk apa? Untuk dihadirkan, untuk memperolok-olok Islam, mengejek Islam. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu hati-hati, Ibu, ya.
taufik hidayah itu nggak bisa dibeli. Taufik hidayah itu tak ternilai. Taufik hidayah itu begitu mahal, begitu istimewa. Nah, kalau Allah sudah memberikan kita taufik dan hidayah, jaga. Bagaimana cara menjaga taufik dan hidayah? Jangan tinggalin sholat. Jangan makan yang haram. Kalau udah meninggalkan sholat, makan yang haram, nanti taufik hidayah hilang. Nanti diri kita dikuasai hawa nafsu, dikuasai setan, saudara. Dan bisa jadi ke depannya tidak lagi percaya kepada agama. Hati-hati, jaga taufik hidayah ini mahal, tak ternilai. Maka itu kalau umat Islam sudah jauh dari sholat, banyak makan yang haram, jangan kaget kalau banyak yang murtad. Jangan kaget kalau akhirnya banyak yang menghina-hina agama. Jangan kaget kalau pada akhirnya banyak yang keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia tidak menjaga taufik hidayah dari Allah dengan baik. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu saya ucapkan terima kasih kepada para ustadz, para kiai yang sudah menjawab pernyataan-pernyataan sesat menyesatkan dari perempuan tadi, dan mudah-mudahan jawaban-jawaban para ulama tadi saudara tetap bisa menjadi benteng umat, menjaga umat saudara, dan mudah-mudahan perempuan tadi kembali dapat taufik hidayah biar sadar kembali ke jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka itu Bu, Nabi ajarin kita satu doa yang Nabi sendiri sering baca. Di antaranya apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak manfaat. Nah, maksudnya ilmu yang tidak manfaat bagaimana? Itu tadi Bu, ilmu yang tidak menguatkan iman kita, ilmu yang gak berkah. Jadi ibu jangan kaget, ada orang belajar agama, hafal Quran, tapi tahu-tahu ujungnya murtad. Kenapa? Ilmunya tidak manfaat buat diri dia. Padahal ilmu yang dipelajari ilmu bagus, tapi ilmu bagus itu manfaat atau tidak manfaat kan tergantung kita amalkan atau tidak amalkan. Kalau kita punya ilmu kita amalkan, itu yang disebut ilmun nafi', ilmu yang manfaat. Walaupun kita belajar Al-Quran, belajar tafsir, belajar hadis, kita pelajari, kita hafal, tapi tidak kita amalkan, tidak kita imani, nggak manfaat buat diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Kita pengen ilmu, saudara, ilmu agama yang manfaat buat diri kita, yang manfaat buat umat, yang manfaat untuk kita amalkan, insya Allah. Maka itu jangan kaget. Jadi kalau ada yang nanya, Habib kok ada orang hafal Quran bisa begitu? Itu tadi ilmunya nggak manfaat buat diri dia. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kan mestinya ilmu agama manfaat buat diri dia. Nah, tapi karena dia nggak mengamalkan, karena dia tidak melihat ilmu itu, mengamalkannya dengan mata hatinya, akibatnya ilmu itu tidak manfaat buat dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita lanjutkan. Al-Islamu huwa ad-dinul haqqul ladzi arsala bihi Allahu azza wa jalla wa rasulahu wa wa'ada bi nasrihi ala jami'il adyan. Faqala azza wa jalla huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wa qala azza wa jalla aidan huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Jadi Islam ini adalah agama yang hak. Agama itu ada dua Bu, ada dinul hak, ada dinul batil. Ada agama yang hak, ada agama yang batil. Islam ini agama yang hak. Allah yang nyatakan, huwallazi, dialah Allah, allazi arsala rasulahu, yang telah mengutus rasulnya, bil huda, yaitu dengan petunjuk, wa dinil haq, dan dengan agama yang hak. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk Allah menangkan agama yang hak tersebut
di atas semua agama. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik akan membencinya, walaupun orang musyrik nggak suka, walaupun orang musyrik benci, walaupun orang musyrik terus menyerang Islam, tetap Islam akan dimenangkan di atas semua agama. Ini janji Allah. Bu, siapa yang maha menepati janji? Siapa yang maha benar dengan firman-Nya? Siapa yang pasti memenuhi janjinya? Alhamdulillah. Nah kemudian, kalau kita sudah mengetahui sedemikian rupa, bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita taufik hidayah untuk memegang agama yang hak, agama yang benar, dan agama kita ini sempurna. Makanya di sini kita katakan al-Islam huwa dinun kamilun wa syamil. Islam itu agama yang sempurna dan lengkap. Wa huwa dinul wahid, dan Islam adalah agama satu-satunya alladzi radiya bihillah, yang Allah ridhoi, kama bayyanahul maula subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Qur'an biqaulihi wa huwa asdaqul qailin, sebagaimana Allah firmankan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Allah yang menyatakan kepada Nabi, apa kata Allah? Al-yawma, hari ini wahai Nabi, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan bagimu agamamu, yaitu agama Islam. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan hari ini aku sempurnakan nikmatku atasmu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha untuk kamu Islam sebagai agama. Nah maka itu para ulama mengajarkan kita ada satu doa, beberapa doa sebetulnya diajarkan Nabi supaya taufik hidayah nggak hilang, Bu. Salah satunya setiap habis sholat atau sebelum salam setelah tahiyat yang terakhir, baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baca. Jadi sebelum salam baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baca sekali atau 3 kali. Ya, atau kalau lupa ya baca setelah sholat. Baca. Yang penting setiap sholat baca. Minimal 3 kali baca. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinil Islam, yaitu tetapkan hatiku dalam agama Islam. Nah, itu doa yang banyak diajarkan oleh ulama, dan itu dari Nabi doanya. Doa tersebut dari Nabi, saudara. Nah, selain itu saudara, satu lagi yang juga perlu kita baca, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Baca ya dzal jalali wal ikram, wahai yang maha agung, yang maha mulia, amitna, matikanlah kami ala dinil Islam, dalam agama Islam. Insya Allah kalau ini kita rutinkan baca, insya Allah kita nggak bakal murtad. Insya Allah sampai akhir hayat kita tetap kita Islam. Sehebat apapun godaan, gak usah khawatir, asal rutinkan baca ini, Allah akan jaga hati kita, taufik kita, hidayah kita. Ngeri, Bu, godaan sekarang ngeri. Bayangkan kalau yang sajana Quran, yang hafal Quran, saudara bisa digoda hawa nafsu, setan bisa murtad. Bagaimana yang gak hafal Quran? Bagaimana yang gak kuliah tinggi-tinggi sarjana Al-Quran? Apalagi sekarang ini godaan keimanan begitu banyak, ngeri. Nah maka itu saudara, benteng kita apa? Saudara, benteng kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Mohon pertolongan Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Tambah satu lagi yang perlu kita rutinkan buat jaga iman nih, jangan sampai hilang. Ajarkan ke anak-anak kita supaya tidak murtad. Saudara, apa yang berikutnya? Yaitu pernyataan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil muslimina ikhwana.
Banyak-banyak baca itu, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Ini juga diajarkan Nabi. Jadi 3 doa ini rutinkan baca setiap selesai sholat. Baca insya Allah. Kalau ibu baca itu, suami baca itu, anak-anak keturunan baca itu, insya Allah tidak akan ada yang murtad keluar dari Islam. Insya Allah kita tetap akan mati dalam memeluk agama Islam. Karena Allah amanatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu tetap sebagai orang Islam. Insya Allah. Kira-kira jelas gak Bu? Paham Bu? Nah sekarang saya mau jaga semua, siap jaga iman, siap jaga Islam, siap jaga ihsan. Nah, jangan ninggalin sholat. Pokoknya kalau sholat 5 waktu ibu nggak tinggal, nggak usah khawatir. Rezeki ibu bakal dilancarkan oleh Allah. Nah, semua urusan ibu akan dimudahkan oleh Allah. Karena siapa yang menjalankan kewajibannya kepada Allah, niscaya Allah akan mengurus segala urusannya. Tapi kalau kita nggak peduli dengan kewajiban kita kepada Allah, nanti Allah nggak peduli dengan urusan kita. Bu, ada ibu-ibu nanya, Habib doain dong biar anak enteng jodoh. Ini anak saya lama belum dilamar-lamar orang. Ada gak yang begitu? Saya jawabnya singkat, suruh anaknya jangan ninggalin sholat. Ibunya jawab, ya sholatnya telat dulu. Nah makanya jodohnya telat juga. Bu, mau gak anak-anak jodohnya cepat? Enteng mau gak jodohnya? Makanya sholatnya enteng juga. Di awal waktu sholat jangan telat, nanti rezekinya juga nggak telat. Insya Allah, mudah-mudahan insya Allah Allah jadikan kita semua hamba-hambanya yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Nah ibu-ibu yang saya cintai, sebelum saya akhiri, nanti masih ada pelajaran dari Ustazah Najwa, masih ada pelajaran dari Habib Hanif. Maka berikut ini, kalau kita kemarin belum sempat berlebaran, nah maka pada kesempatan ini saya sampaikan kepada semua, ja'alallah minal aid, ja'alallah wa iyyakum minal aidin wal faizin wa kulla amin wa antum bikhair. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah. Nah, jadi pembukaan ini termasuk sekaligus halal bihalal Bu ya. Bu. Jadi kalau selama ibu ngaji di sini, ada saya atau istri saya atau anak-anak saya atau keluarga saya yang melakukan hal-hal yang tidak bagus atau menyinggung perasaan, nah tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Setuju Bu? Alhamdulillah. Nah baiklah, yang terakhir ibu-ibu, supaya tidak kaget, di depan sana Bu, itu markas syariah Petamburan buka UMKM. Tahu UMKM Bu? Ya dagangan-dagangan, usaha modal kecil-kecilan ya. Nah jadi tempat-tempat tersebut oleh MS disewakan saudara, kemudian sudah mulai buka. Di sana ada tokonya Umi Mona, saya punya istri. Di sana dijual abaya Saudi, makanan frozen dan lain sebagainya. Ada juga tokonya Ustazah Rufaida Aida, di sana jual baju-baju, daster-daster buatan sendiri dalam negeri. Nah kemudian di sana juga ada tokonya Sarifah Najwa, khusus skincare buatan sendiri, produk sendiri, mereknya Nevana, dari bahan-bahan yang halal. Nah, jadi kosmetik, sabun muka dan seterusnya. Kemudian masih ada lagi di sana Ustazah Mumtaz, nggak mau kalah dia. Nah, bikin juga kopi Alzen. Nah, jadi yang seneng kopi, matcha, apalagi itu makanan modern. Nah, saya nggak paham. Ada yang panas, ada yang dingin, kopi Alzen. Kopinya memang kopi Aceh dan seterusnya. Ada yang mau nyobain boleh. Bu, ngelihat gratis. Minum, oh udah tahu.
Iya, kirain semua minta gratis, Bu. Iya, jadi sementara itu, nanti insya Allah akan ada tambahan toko-toko yang lainnya. Jadi nanti kalau mau mampir silakan, mau lihat. Yang penting sekarang ini yang saya minta doakan agar usaha dagang tersebut berkah, halalan thayyiban. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Akhirnya saya tutup sampai di sini. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi